Oke, pemirsa, ingat baik-baik itu sertifikat bisa digugat dan bisa dibatalkan oleh warga biasa ataupun pemerintah karena sistem publikasi negatif. Lihat di atas, sistem stel publikasi negatif. Lihat, sertifikat bisa dibatalkan oleh warga biasa karena bersifat publikasi negatif. Lihat, simak berikutnya, jangan skip. Sistem stel negatif. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif. Sistem publikasi negatif. Ingat itu. Jadi yang dimaksud dengan Oke Mas Bro, seperti janji aku sebelumnya, kembali ke channel Sang Pemandu, yaitu membahas tentang sistem eh, pertanahan di Indonesia. Sistem pendaftaran pertahanan di Indonesia itu menganut sistem stel negatif. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif. Sistem publikasi negatif. Ingat itu. Jadi yang dimaksud dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif itu adalah sesuai dengan janji saya sebelumnya, permintaan kawan-kawan juga, yaitu kita akan bahas itu. Kenapa perbedaan sistem publikasi negatif dan publikasi positif. Negara Indonesia masih menganut sistem publikasi negatif untuk pendaftaran tanah di Indonesia. Jadi kawan-kawan semua, yang dimaksud dengan sistem publikasi negatif untuk sistem pertanahan di Indonesia itu adalah eh, yaitu negara melindungi pemilik tanah yang sesungguhnya. Nah, itu yang disebut dengan sistem publikasi negatif adalah negara melindungi pemilik tanah yang sesungguhnya, bukan orang yang memegang sertifikat. Orang yang memegang sertifikat dilindungi, tapi kalau ada yang lebih berhak lagi untuk kepemilikan tanah itu, maka itulah orang yang akan dilindungi negara. Itu yang dimaksud dengan sistem publikasi negatif di Indonesia untuk pendaftaran tanah. Jadi kalau kawan-kawan semua merasa punya sertifikat, itu sertifikat bukanlah mutlak tanda hak kepemilikan tanah di Indonesia, karena kita menganut sistem publikasi negatif, bukan publikasi positif. Ada beberapa negara yang menganut sistem publikasi positif. Berarti negara yang menganut sistem publikasi positif untuk pendaftaran tanah itu berarti bahwa sertifikat adalah mutlak hak kepemilikan tanah tanpa bisa diganggu-gugat oleh siapapun apabila sertifikat sudah diterbitkan oleh negara. Seperti beberapa negara, mungkin Amerika, ya. Berapa negara yang menganut, nanti kita simak lagi di video ini selanjutnya. Tapi Indonesia masih menganut sistem publikasi negatif, berarti negara sangat melindungi pemilik tanah yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan sistem publikasi negatif untuk pendaftaran tanah di Indonesia. Sistem publikasi negatif adalah negara melindungi pemilik tanah yang sesungguhnya. Walaupun saya mempunyai sertifikat, sudah mempunyai sertifikat di tanah itu, tapi kalau ada seseorang yang lebih berhak, yang sesungguhnya, yang mempunyai tanah, mempunyai surat yang lebih terdahulu untuk jual beli tanah itu, dia terlebih dahulu membeli tanah itu dengan bukti-bukti suratnya yang lebih lama daripada aku, walaupun aku sudah punya sertifikat, maka dia mengajukan penuntutan di pengadilan, maka Pak Hakim akan mempertimbangkan dan memutuskan dia yang akan dimenangkan oleh pihak hakim, dan negara akan mencabut dan membatalkan sertifikat yang aku punyai. Itu makanya jangan heran ketika seseorang bisa membatalkan hak sertifikat hak milik, atau apalagi negara, seperti yang terjadi di kasus yang sekarang kan Satgas PKH, Satgas penertiban kawasan hutan yang sudah diturunkan oleh pemerintah melalui instruksi Presiden nomor 5 tahun 2025, Presiden Prabowo, ya. Nah, itu jadi jangan heran masyarakat protes. Kenapa tanah kami yang sudah bersertifikat diambil kembali, dibatalkan sertifikatnya oleh negara. Dari maka seperti video yang saya sebelumnya, simak video saya sebelumnya, bahwa jangankan negara, warga biasa saja, masyarakat biasa saja, atau warga biasa saja bisa membatalkan sertifikat seseorang apabila di pengadilan dia bisa menunjukkan bahwa dia yang mempunyai tanah sesuai dengan berdasarkan surat-surat yang dia miliki.
Jadi itu, kawan-kawan semua ya, jangan jangan bangga dulu, jangan kita merasa, sudah memiliki tanah secara mutlak ketika kita memegang sertifikat hak milik itu. Karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia masih menganut sistem publikasi negatif, bukan positif. Kalau, sistem publikasi positif, itu, sertifikat hak milik adalah mutlak kepemilikan yang punya sertifikat tanpa bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tapi Indonesia tidak mau menganut sistem seperti itu, karena negara masih melindungi siapa pemilik tanah yang sesungguhnya. Nah, jadi setiap orang masih berhak yang merasa tanah itu untuk menggugat suatu tanah apabila walaupun seseorang sudah mempunyai sertifikat. Jadi itu yang dimaksud dengan sistem publikasi negatif. Ada kekurangan dan kelebihan sistem publikasi negatif ini. Ada, seperti itu. Kelebihannya adalah negara melindungi siapa yang berhak sesungguhnya atas tanah itu, dan yang itu positifnya. Seseorang dengan mungkin bisa saja dia memiliki tanah itu dengan cara yang kurang baik, melakukan surat jual beli atau mengajukan AJB, akta jual beli tanah itu ke akta notaris tepat, ya kan, dengan cara yang mungkin yang secara yang tidak baik. Dia misalnya dengan cara bisa jadi dengan surat menyurat yang dia bisa memanipulasi. Karena sistem pendaftaran positif ini, para pejabat pembuat akta tanah itu bersifat pasif. Mereka tidak mau menyelidiki sesungguhnya dari mana AJB ini, akta jual beli ini, surat jual beli ini dari mana, asalnya dari mana, tanahnya diselidiki di mana, bersengketa atau tidak. Mereka tidak mau tahu. Mereka hanya begitu ada akta jual beli dari Pepat, mereka langsung bikin sertifikat itu. Itu kelemahan dari sistem publikasi negatif. Berbeda dengan sistem publikasi positif. Nah, nanti kita bahas tentang sistem publikasi positif. Ini kira kekurangannya itu. Sistem publikasi negatif adalah kekurangannya adalah para pejabat akta, pembuat akta tanah itu bersifat pasif. Mereka tidak hanya akan melanjutkan prosesnya sesuai surat yang sudah ada, yang sudah diajukan oleh seseorang, tanpa menyelidiki dari mana surat ini, siapa yang punya, apakah tanah ini bersengketa, akta jual belinya apakah asli atau tidak. Mereka hanya menjalankan sesuai dengan apa yang sudah ada dokumennya di depan mata mereka. Itu yang dimaksud pejabatnya bersifat pasif. Kalau sistem pendaftaran tanah bersifat publikasi negatif ini berbeda dengan publikasi positif. Kalau sistem pertahanan dengan publikasi positif itu pejabatnya bersifat aktif dan mereka akan tidak segampang itu buat sertifikat ketika seseorang mengajukan surat menyurat untuk membuat sertifikat tanah. Mereka akan nanya surat ini dari mana, diselidiki dulu bertahun, bisa-bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tidak segampang itu membuat sertifikat. Mereka lihat akta jual beli dari mana, ini tanah ini bersengketa atau tidak. Mereka turun langsung ke lapangan, tanya kepada tetangga semua. Diselidiki bisa bertahun-tahun, bahkan bertahun-tahun sertifikat itu akan keluar kalau belum tidak bermasalah. Tidak, mungkin berbeda dengan sistem publikasi negatif. Ya, kelebihannya gitu, orang membuat sertifikat gampang ya kan. Ya bisa sehari, 2 hari itu paling lama, bisa 1 hari bisa jadi ya kan. Paling lama bisa jadi, yang lambat bisa paling 1 minggu, bisa cuma 1 hari, 2 hari. Kalau sistem publikasi negatif, tapi kelemahannya itu apabila seseorang merasa dia yang berhak atas tanah itu dengan surat jual belinya, akta jual belinya terlebih dahulu, dia mengajukan ke pengadilan, hakim memutuskan bahwa dialah pemilik tanah yang sesungguhnya, maka hakim akan memutuskan dia yang sebagai pemilik tanah. Maka akan sertifikat kita yang sudah terbit akan dibatalkan oleh hakim. Itu warga biasa bisa membatalkan surat sertifikat hak milik, apalagi negara seperti yang sudah diturunkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, membatalkan beberapa kasus di beberapa daerah kan, rakyatnya hutan yang sudah bersertifikat dibatalkan oleh negara. Mungkin itu karena mungkin bisa jadi itu diduga di kawasan hutan anunya, kebun kelapa sawitnya. Jadi itu kawan-kawannya. Jadi eh, jangan akan itu penyebabnya kenapa sertifikat itu bisa dibatalkan oleh seseorang warga biasa apalagi negara. Karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem positif negatif, sistem publikasi negatif itu. Itu yang dianut oleh Indonesia. Artinya negara melindungi siapa pemilik tanah yang sesungguhnya. Itu maksudnya. Itu ada juga keuntungnya ada.
dan kelemahannya ada juga. Keuntungnya negara melindungi siapa pemilik tanah yang sesungguhnya. Sertifikat tetap akan menjadi tanda kepemilikan tanah seseorang, tapi itu tidak mutlak tanda kepemilikan tanah dari dia. Seseorang masih bisa menggugat tanah itu kalau dia memang bisa membuktikan tanah itu milik dia di pengadilan. Gitu. Kelebihan dari sistem publikasi negatif tentang pendaftaran tanah di Indonesia yang masih dipakai Indonesia. Indonesia tidak mau merubahnya. Dia tetap gitu. Para pejabat pembuat akta tanah masih bersifat pasif. Dia hanya melanjutkan proses sesuai dengan akta yang ada di depan dia. Dia tidak mau turun, tidak menyelidiki akta ini benar atau tidak, palsukah, dari mana dapatnya, dengan cara bagaimana. Mereka bersifat negatif pejabatnya. Yang penting apa yang mereka lihat, akta jual belinya, surat menyurat ketika mengajukan sertifikat, itulah yang diproses dia. Berbeda dengan sistem positif. Ketika eh, kawan semua atau Anda membuat sertifikat dengan sistem pendaftaran tanah bersifat positif yang dianut oleh negara tersebut, itu tidak segampang itu. Bisa memakan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mereka selalu akan diselidiki secara betul-betul ke lapangan siapa yang punya tanah itu. Bersengketakah, dari mana, dia belinya dari mana, suratnya dari mana. Tidak segampang itu. Kemudian langsung diberitakan lagi di majalah, surat kabar, sebelum sertifikat itu diterbitkan. Indonesia juga seperti itu. Sebelum sertifikat itu diterbitkan, juga akan diberitahukan di iklan, di media massa, di koran, di majalah, bahwa ini akan diterbitkan sertifikat atas nama seseorang, atas nama ini, misalnya atas nama saya, misalnya. Maka bagi siapa yang merasa keberatan atas terbitnya sertifikat ini, silakan datang ke Badan Pertanahan Nasional. Seperti itu, Indonesia juga seperti itu. Apalagi yang bersifat positif, akan lebih ribet lagi. Itu kekurangannya kalau sifat positif, akan tidak gampang membuat sertifikat itu. Kalau sistem negatif, mereka tidak terlalu lama, bisa paling lama 3 hari, 1 minggu, ya paling ya 10 hari, 1 minggu. Kadang cuma bisa 2 hari, 3 hari. Bisa itu sudah terbit sertifikat. Kalau sistem di Indonesia, ya bagi yang betul-betul bahwa tanah itu milik dia, ya enak. Tapi apabila seseorang merasa bahwa tanah itu hak adalah hak dia, dan dia bisa membuktikan di pengadilan, maka sertifikat itu akan dibatalkan oleh pengadilan. Jadi makanya sistem publikasi negatif untuk pertanahan di Indonesia itu adalah maksudnya negara melindungi siapa pemilik tanah yang sesungguhnya. Ada baiknya juga bagi seseorang yang merasa bahwa tanah itu milik dia. Indonesia tidak mau merubah sistem itu dulu. Oke, itu dulu teman-teman. Semoga ketemu di video berikutnya. Kita akan bahas bagaimana sistem positif dan negatif itu, kelemahan dan kekurangannya, dan bagaimana untuk mengatasi, bagaimana ketika kita mau membeli tanah, apa yang harus kita lakukan. Kita akan membahas bagaimana sertifikat ganda, dan keterangan sertifikat. Hati-hati dalam membeli tanah. Jangan cepat membeli tanah walaupun itu murah di pinggir jalan dan sudah bersertifikat, ataupun mahal tanah itu, lokasinya strategis di pinggir jalan, sudah bersertifikat dengan harga murah. Jangan cepat Anda beli. Karena ini akan saya bahas selanjutnya nanti di video kita berikutnya. Jangan, akan saya kasih tahu triknya. Dalam ilmu pertanahan, hukum pertanahan akan saya beritahu. Kenapa kita tidak boleh terburu-buru membeli tanah walaupun sudah bersertifikat di pinggir jalan, lokasinya bagus, dijual dengan harga murah. Apalagi dengan harga yang tinggi, misalnya 500 juta sampai 1 M, lokasinya bagus, atau 300 juta dengan lokasinya yang bagus. Hati-hati sebelum membeli. Akan saya di video berikutnya akan kita kasih tahu kenapa harus berhati-hati. Perhatikan sertifikatnya. Nanti di video berikutnya akan kita bahas, kawan-kawan. Dalam hati-hati sebelum membeli tanah, perhatikan sertifikat. Akan kita bahas nanti sebelum berikutnya. Jangan lupa support channel ini. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Salam pertanian, petani kelapa sawit, dan salam untuk kesejahteraan petani kita, masyarakat kita. Ketemu di video berikutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.